Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda berada di channel Ruti Yai Ngendi. Salam cerdas. Sebelum melanjutkan pembahasan tentang tafsir tekstual versus tafsir kontekstual, perlu ditegaskan bahwa di dalam Islam tidak dikenal alih-alih dosa keturunan sebagaimana yang dianut dalam sistem kepercayaan Kristen atau hukum karma seperti dalam ajaran Hindu. Islam mengajarkan bahwa sesama individu yang masih hidup saja, setiap individu bertanggung jawab atas dirinya masing-masing. Hal itu disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran seperti wala taziru waziratun wizra ukhra. Di ayat lain disebutkan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Atau di ayat lain disebutkan laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Menurut Islam, Nabi Isa alaihissalam itu tidak dibunuh dan disalib, tetapi digantikan dengan orang lain, dan Nabi Isa sendiri diangkat oleh Tuhan ke tempat lain sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Baiklah, sebutan tafsir tekstual itu muncul karena tafsir yang masih dipelajari dan dipraktekkan hingga hari ini sebenarnya adalah hasil dari penelitian dan riset para ulama lebih dari 1000 tahun yang lalu. Para ulama peneliti di masa itu tidak hidup di ruang kosong, tetapi pola pikir dan alam pikiran mereka tidak bisa lepas dari pengaruh baik itu lingkungan alam, budaya, maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa itu dalam rentang waktu yang jauh dibanding dengan yang terjadi saat ini. Padahal secara ideologis, yang mana Islam dinyatakan sebagai petunjuk bagi segenap manusia, harusnya bisa sesuai dan cocok untuk diterapkan di mana saja dan kapan saja. Untuk itulah perlunya tafsir kontekstual. Sebagai contoh misalnya, hukum potong tangan untuk pencuri bisa saja dimaknai bukan secara fisik dipotong tangannya, tetapi bisa dalam bentuk perampasan aset dan dimatikan hak perdatanya. Cara seperti itu pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto terhadap kelompok petisi 50 jenderal yang dianggap melawan pemerintah dengan cara memblokir rekening bank milik Jenderal Ali Sadikin dan menutupnya dari akses ekonomi untuk mendapatkan proyek dari pemerintah. Presiden Soeharto menyebut langkah kebijakannya itu ibarat ikan di dalam empang, dikeringkan airnya, ikan akan mati perlahan-lahan. Hanya saja sangat disayangkan bahwa tindakan tersebut seharusnya ditujukan kepada koruptor, bukan lawan politik.